para kiai, para hadirin hadirat punyai rahimakumullah jami'an. Saya sampaikan masalah kegaduhan ini berbahaya karena menyangkut ilmiah. Ilmiahnya mulai dari Syekh Nawawi katakan, Syekhana Khalil Mbah Hasyim. Itu keterikatan dengan para duriyat Ba'alawi itu sangat ketat antar guru dan santri. Berapa gurunya Syekh Nawawi, santrinya, gurunya Syekhana Khalil dari Ba'alawi. Bahkan di dalam ini buku yang nanti di launching itu disebutkan oleh Syekh Akbar Syekh Basim Asy'ari di dalam muqaddimahnya. Ya. Bahkan PCNU pertama kali yang dibentuk di Jombang pada tahun 1928 itu mustasarnya Basim Asy'ari dengan Habib Muhsin kalau tidak salah, dan itu dibentuk di rumah beliau. Surabaya, Gresik, tidak bisa lepas karena ini babakan ilmiahnya. Lah, Nahdlatul Ulama memuliakan seseorang bukan karena nasab sebetulnya. Nasab itu hanya sebagai tanda lambangnya, tapi keilmiahannya, keilmuannya dan ketakwaannya itu. Ini sebetulnya. Jadi tidak membela sana, tidak membela sini sebetulnya. Siapa yang takwa? Siapa duriannya Wali Songo? Wong saya ini juga termasuk bagian daripada Nusantara. Kalau belum masuk pada tataran ulama Nusantara, saya ini bagian Nusantara juga. Cintanya pada Wali Songo ya tidak perlu diragukan. Tapi kalau ada orang baik punya jasa, ya itu. Jadi kalau ini terus-menerus dibiarkan, apalagi hal ini saya ingat sebetulnya timbulnya hal-hal semacam ini itu karena penyakit ujub. Saya pernah mendengar tokoh ulama antara lain Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki pernah menyatakan sebuah riwayat hadis, idza ra'aitum syuhan muta'an, ya, wa hawan muttaba'an wa ijabal mar'i bi ra'yi fa'alika bi khassati nafsik. Kalau kamu sudah menemukan gejala-gejala, ya, gejala apa? Syuhan muta'an, kekikiran yang sudah selalu diikuti, kikir untuk kebaikan, perjuangan. Wahawan muttaba, dan hawa nafsu yang selalu diikuti, dibuat imam. Wa ijabal mar'i, dan seseorang yang sudah menganggap dia paling benar sendiri, yang lainnya salah. Orang kalau sudah menganggap dirinya paling benar, timbul sifat yang lain, kesombongan, tidak mau menerima kebenaran dari orang. Benar harus dari saya, yang lain tidak boleh. Itu ijabal mar'i. Ini lebih bahaya daripada dosa besar. Kalau dosa besar Allah masih kerso memaafkan, mengampuni, apalagi kalau kita taubat. Tapi kalau ijabul mar'i al-ujub, ini orang sudah menganggap dirinya lepas dengan Allah, dirinya sendiri, tidak ada campur tangan Allah. Ini berbahaya, ya. Makanya di situ dikaitkan dengan sebuah hadis, banyak itu di Ashabis Sunan banyak terjadi. Ada kisah dalam hadis, bisa dibuka di Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan berbagai Ashabus Sunan meriwayatkan ini. Pada suatu ketika sedang ada majelis dirosah, dars, ya, para sahabat senior pada Rasulullah, antara lain sahabat Anas, sahabat Jabir, dan beberapa sahabat yang lain. Di situ juga sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali, sahabat Utsman absen saat itu. Sahabat
Anas bercerita, saya ketemu dengan seorang pemuda yang luar biasa ibadahnya. Kalau siang puasa tidak pernah berhenti, kalau malam sholat ya semalam suntuk. Anak muda ini jelas-jelas mengungguli para senior-seniornya. Saya lihat sahabat senior tidak ada yang punya amalan seperti dia. Diceritakan para sahabat. Nanti kita tanyakan pada Rasulullah. Akhirnya begitu Rasul miyos di masjid itu, sahabat langsung tanya, ya Rasulullah, saya ketemu dengan pemuda ini seperti ini. Dia katanya dari kabilah ini, dari pedukuhan ini, keturunan ini. Apa jawab Rasulullah? Ma'arif. Saya tidak kenal dia. Loh, katanya dia kabilah ini, bin ini, bani ini. Ma'arif, saya tidak kenal. Tiba-tiba anak ini masuk dari luar dalam keadaan wajah ini masih basah dengan air wudhu, tangannya ini nenteng terompahnya. Masuk. Begitu sahabat-sahabat tahu, termasuk Anas, ya Rasulullah, ini anaknya yang saya ceritakan padamu ya Rasulullah. Begitu Rasulullah melihat anak tersebut, pemuda tersebut, Rasulullah komentar, ra'aitu ala wajhi safa'atan minan syaitan. Loh, kok wajah anak ini ada stempel setannya? Saya melihat di wajah anak ini ada stempel setan. Loh, kan terkejut semua statement Rasulullah seperti itu. Yang dipuji-puji, sholatnya, puasa luar biasa, tiba-tiba Rasulullah kok komentarnya ada stempel setan. Akhirnya anak ini berjalan mendekat, ya, dipanggil Rasulullah, tidak mengucapkan salam. Ditanya, ayu hasyab hal hadasta nafsak in anta bainal aqwam bainaha ula bi annaka khair minhum. Apakah ada kantek di hatimu kalau kamu ketemu dengan kaum-kaum yang mulia ini, kamu merasa lebih baik daripada mereka, lebih mulia mereka? Apa jawabannya? Allahumma na'am ya. Iya ya Rasul. Saya ketemu siapa kecil semua. Padahal itu sahabat senior-senior waktu itu. Ada sahabat Bakar, sahabat Umar, sahabat Ali. Dianggap kecil di hadapannya. Setelah itu anak ini tanpa bicara, tanpa ngomong a, i, u, langsung meninggalkan, masuk masjid. Begitu masuk masjid, Rasulullah menyatakan, mayyaktul hadasyab, siapa yang berani meringkus anak ini? Saya perhalus, yaktul, saya artikan meringkus. Karena ini perintah Rasulullah, Abu Bakar, anak aktuluh, saya akan meringkus anak ini. Dikejar anak ini masuk masjid. Ternyata ini takbir, Allahu Akbar. Berhenti Abu Bakar, huwa yukabbir, huwa yusalli, wa rasul yanhani an qatilil musallin. Dia sholat, takbir. Padahal Rasulullah melarang aku mengganggu orang-orang sholat. Saya kembali matur ke Rasulullah. Kembali balik lapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, huwa yusalli. Asalnya dalam petang, mada ta'mal ya Bapak? Apa yang kau kerjakan? Huwa yusalli ya Rasulullah. Wa anta tanhani an qatil musallin. Paduka kan melarang saya ganggu orang sholat. Akhirnya harus jawab lagi, mayyatul hadar rajul. Sahabat Umar, ana ya Rasul, anak aktuluh, saya akan meringkus anak ini. Sahabat Umar masuk, anak ini sedang sujud. Berhenti sahabat Umar, huwa sajidi minas sajidin, huwa musalli, huwa yusalli, wa rasul yanhani anhu. Dan Abu Bakar pun kembali, dia huwa khair minni, saya ikutan Abu Bakar. Tidak jadi, ikut Abu Bakar saja. Ditanya, mada ta'mal ya Umar? Wa sajidun ya, dia sujud ya Rasul, sholat. Wa anta tanhani an qatil sajidin musallin. Wa hak ya Umar, kata Rasulullah. Lalu yang ketiga Rasulullah dawuh lagi, mayyaktul hadar rajul. Tinggal sahabat Ali, ana aktul ya Rasulullah. Sebelum sahabat Ali mengangkat kakinya masuk, Rasulnya, ya Ali, anta la taqtulu wa anta sataktulu,
kamu tidak bisa meringkus anak ini. Tapi nanti kamu yang akan meringkus anak ini. Begitu Sobat Ali masuk masjid, anak sudah tidak ada. Sudah selesai sholat, sudah pulang. Setelah itu Rasul menyatakan, laula hadas syab makhtalfa bainasnain. Andaikan tidak ada anak seperti ini, umatku bersatu, tidak ada yang beda pendapat, tidak ada yang beda-beda, katakan ya kelompok, organisasi, semua fi shaffin wahid. Berarti anak ini cikal bakal perpecahan di dalam Islam. Lalu bagaimana dengan dawuh Rasulullah, ya Ali anta la taqtulu anta sataktulu. Di saat sahabat Ali menjadi khalifah di Kufah, terjadi peperangan yang dikenal dengan Nahrawain atau Nahrawan. Peperangan Nahrawain. Di situ yang pegang bendera anak itu tadi sedang memberontak pada kekuasaan khilafahnya Sobat Ali. Sobat Ali mendengar anak itu yang pegang bendera, keluar Sobat Ali. Karena dia masih terngiang-ngiang dawuh Rasul, wa anta sataktulu. Kamu yang akan meringkus anak ini. Akhirnya berhadapan soal, dibunuhlah anak ini. Jadi anak terbunuh di tangan sahabat Ali. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dawuh Rasul benar, anak ini terbunuh di tangan sahabat Ali. Dan anak ini sudah terkenal menjadi kelompok-kelompok Khawarij. Orang yang sholatnya luar biasa, sampai Rasul menyatakan tahtakiruna sholatakum bisolatihim wasyamakum bizaim. Sholatmu jangan diadu dengan mereka, tidak ada apa-apanya. Puasamu jangan diadu dengan mereka, tidak apa-apanya sholat dan puasamu. Tapi yakhrujuna minaddin, ya, khurujas sahmi minar ramiyah. Tapi dia secepat lepas dari agamanya, imannya, secepat anak panah lepas dari busurnya. Sholatnya luar biasa, ya, puasanya luar biasa, tapi detik per detik dia lepas dari Islam. Sekarang tanda-tanda itu ada. Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah melihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Lah sekarang PC-PC itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN yang sudah mulai menolak apa ini wirid yang sering kita baca, Rabitul Haddad dan semua. Dan nanti pada gilirannya ya masyayikh kita, ya masyayikh kita, Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani sudah mulai digarap. Syed Muhammad Ali Al-Maliki juga diragukan nasabnya. Nanti digilir semua. Di belakang itu siapa? Wahabi. Yang memang berani dia menolak seperti itu. Kebenaran ditolak. Dan sebagian daripada Syiah. Ini perlu kami sampaikan di acara yang sangat penting ini, untuk bagaimana intisab kita pada Mbah Hasyim Asy'ari, Syekhana Khalil, Mbah Syekh Nawai Bantani, sebagai muassis, sebagai pemberi sinyal-sinyal, ya. Lalu kalau sampai terimbas penyakit itu, tidak sadar kalau kita ini sebetulnya menolak Mbah Hasyim, ya. Inilah cara mereka ingin, bagaimana NU ini yang begitu sudah besar ingin digelir. Ingin digelir. Mereka punya keinginan untuk bisa menguasai Indonesia. Tadi sudah disebutkan lagi Asep, tanpa lahirnya adalah tidak ada, kita tidak mengenal negara.
Memang NU dilahirkan sebagai hadiah untuk negara Indonesia ini. Hadiah untuk Indonesia ini. Tidak ada Nahdlatul Ulama, tidak ada fatwa jihad, tidak ada resolusi jihad. Tidak akan terdengar takbirnya Bung Tomo sebagai 10 November dan lain sebagainya. Ini khusus pada pengurus NU, agar jangan penyakit itu lalu mengimbas ke Jawa Timur. Pokoknya kalau ini sampai kena, yang terkena adalah para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Berarti ya sudah busung, ya. Kita tidak bela Ba'ali. Kasusnya kan dengan individualnya, dengan Habib A, Habib E, Habib ini. Ya Habib ini saja yang garap. Kenapa kok yang salah ini Habibnya, orangnya? Kok klannya atau organisasinya ini yang digarap? Berarti memang sudah punya tujuan untuk mengaburkan. Habaib tidak semuanya baik, banyak yang yang baik-baik, jasanya besar, banyak. Dzurriyyah Wali Songo jasanya besar. Indonesia bisa mayoritas Muslim, negara yang semula agama lain, sekarang itu jasanya Wali Songo. Kita bagian daripada Wali Songo. Kita bela, masa PBNU dianggap bela nih Habaib, menjadi jongosnya Habaib, menjadi budaknya, menjadi anunya Ba'alawi. Ini memang cara-cara mereka seperti itu. Mudah-mudahanlah ini pencerahan, menjadi pencerahan, bukan malah menjadi ruwet. Buyar ini tambah ruwet. Pidato apa itu tadi? Jangan malah jadi kalau saya sih tidak ada masalah sampean kritik, bahkan sampean bully, sampean apa, tidak ada masalah. Sampean suruh turun dari oleh Islam, sekarang saya turun. Tapi kan ada mekanismenya. Ya nantilah kalau sudah ojo dipilih. Dan saya memang sudah niat, sepertinya saya itu tidak bisa melanjutkan lagi. Ingin kembali kepada umat. Itu ya. Demikian, terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan PCI Goyan Gresik yang membuat sejarah yang baik dengan launching minal muktamar ilal muktamar, dan selanjutnya PCN yang lain juga bisa mengikuti. Dan karena Gresik kan tonggoi Surabaya, jadi sama lah. Demikianlah, kurang lebih mohon maaf. Tadi ada ijazah kubro, sughra apa kubro ya? Cuma saya punya wiritan, insya Allah semua itu umum, yaitu sholawat Masyishiyah Syekh Abdul Salam bin Masyish, gurunya Syekh Abdul Hasan Asyadili. Ini pula kiai-kiai dari semua ini amalannya seperti ini. Saya kira apal semua. Sudah, monggo. Itu ijazah ammah, saya juga ijazah ammah dari Syed Muhammad, dari beberapa saya kira sudah apal semua. Demikian, kurang dan maaf. Ya ajastukum. Katanya hamlam mahfufannya ini yang lebih terasa. Hamlam mahfufan. Ya, itu yang lebih sakti, lebih tampak kesaktiannya. Bukan berarti yang lainnya tidak sakti, lebih tampak. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.